Di mana ciri-ciri khas Proto Melayu, Deutero Melayu itu masih ada sampai sekarang, termasuk di Jawa juga ada. Jawa kan tergolong Deutero kan. Kami Proto. Contoh bangunan lumbung, lumbung padi. Lumbung padi itu dari bahan alami semua, kayu, bambu, alang-alang, dan dia istilahnya tidak nempel ke tanah. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, siang ini kita kedatangan tamu agung, saudara kita dari Sasak. Jadi bertiga, tapi yang ini kita buat konten rekaman dengan ditunjuk satu orang untuk mewakili dari bertiga. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol tadi, sebenarnya kita teman lama di Facebook, sudah sering jabrian, sudah sering komunikasi, tapi bertatap mukanya baru kali ini. Beliau saya diminta manggilnya itu Mi Tilar, tapi kalau nama aslinya siapa nanti biar beliaunya yang memperkenalkan diri. Selaku budayawan Sasak, ketua Pasaka. Ya, silakan Mi memperkenalkan diri dulu Mi. Dengan salam khas Sasak boleh? Ya, kita bicara budaya ini ya. Salam khas Sasak. Ya, kami orang Sasak identik dengan Islam. Nah, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Nam Rahayu, dan salam sejahtera buat semua kita. Jadi mohon maaf, berarti kalau salam Sasak yang asli malah hilang sekarang. Begini. Ini erat kaitannya nanti dengan tema kita. Sasak itu sebenarnya seperti yang kita bahas sebelum tadi. Waktu off air tadi. Orang Sasak ini nggak suka memberi pernyataan. Gitu. Tapi lebih suka memberikan kenyataan. Termasuk dalam saslam. Assalamualaikumnya Sasak itu bagaimana ya? Paling kami juga pakai, misalnya masuk ke rumah orang, Nurge, kalau yang kaum tertentu. Oh, Nurge, itu malah salam Sasak asli. Nurge. Seperti itu. Jadi langsung tiang perkenalkan diri. Nurge, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang, lalu Sofiar Putrangga Muncar. Lalu Sofiar Putrangga Muncar. Kalau dipanggilnya banyak. Kalau teman-teman keris manggilnya Mi Muncar. Nah, kalau ada yang bilang panggilan nama kecil Mi Opi. Nah, kalau di Pasaka disebut Mi Muncar juga. Nah, terakhir sebagai kita orang Sasak, saya terakhir dipanggil Mi Tilar. Kami orang Sasak selalu dipanggil dengan nama anak tertua. Jadi, wah, kalau itu mirip dengan Jawa. Jawa itu juga Jawa yang lama ya, ya bukan lama-lama, biasanya era-era bapak saya gitu ya. Itu di Jawa juga sama, dipanggil nama anak tertua. Jadi terakhir saya juga ada mendapat panggilan Mi Tilar karena putranya namanya Tilar. Tilar atau Tilar? Tilar. Kalau Tilar dalam bahasa Sasak itu artinya apa? Sama sebenarnya, sama. Nah, ini mulai nyambung nih. Jawa, Bali, Lombok, itu sebenarnya satu.
Yeah. Termasuk tilar. Tilar bahasa Jawa kan pergi. Ya. Okay? Pergi. Sama di kami tilar pergi. Raden Tilar Panji, Raden Panji Tilar negara. Ya. Raden yang meninggalkan negaranya. Ya. Tilar pergi. Tilar artinya pergi memang. Ya. Tetapi kalau nama anak saya ini kebetulan waktu itu saya kerja di tambang. Ya. Kerja di tambang, di mana alat berat tambang itu kebanyakan Caterpillar. Pilar gitu. Yeah. Jadi saya menampakkan anak saya ini di samping leluhur kami juga ada namanya Raden Tilar. Yeah. Satu, saya mengambil fungsi Caterpillar itu pilar. Tiang. Ya. Jadi anak saya ini akan menjadi tiang besok gitu. Ya. Amin. Mudah-mudahan alam tiang semesta kebenaran. Ya. Tiang budaya kebenaran. Ya, di Mi Tilar. Nah, para pemirsa, kita ingin coba ngobrol nih sama Mi Tilar, bagaimana dengan budaya kita ingin mencerdaskan bangsa. Dengan budaya kita ingin memajukan bangsa. Karena kemajuan sebuah bangsa dilihat dari indikatornya peradaban. Nah, indikator peradaban itu budaya. Nah, kalau suatu bangsa peradabannya ini terpuruk, ya tentu otomatis budayanya juga terpuruk. Dan saat ini yang menjadikan kita prihatin, bangsa kita kalau kita lihat memang terpuruk dalam sisi budaya. Ya. Dalam segala segi kehidupan masyarakat. Kita benar-benar seperti sebuah bangsa yang benar-benar kehilangan budaya. Seperti tadi kita ngobrol, kita bicara tentang konstruksi. Kita sudah bermindset konstruksinya konstruksi Eropa. Terus kita bicara tentang perilaku, mindset kita, mohon maaf, Timur Tengah. Seolah-olah bangsa kita tidak memiliki standar perilaku sendiri seolah-olah. Terus kita bicara tentang makanan, kita sudah hilang karena dikit-dikit kita kena makanan instan. Musik saat ini kita juga dilanda K-pop. Akhir-akhir ini teknologi kita dilanda dari Tiongkok. Ya. Terus di mana budaya kita? Apakah kita termasuk bangsa yang tidak punya budaya? Kalau itu benar, alangkah mirisnya kita. Sementara kalau kita baca sejarah dengan segala peninggalannya, bangsa ini pernah menguasai dunia. Minimal sepertiga dunia kita kuasai waktu itu. Dan kita satu klan antara Sunda, Jawa, Bali, Sasak itu satu klan, sehingga banyak bahasa mirip-mirip. Mulai tadi soal tilar tadi, ya, artinya pergi sama. Termasuk ucapan terima kasih ya. Mulai dari Jawa itu hatur nuhun, Jawa Barat ya, hatur nuhun, Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, matur nuwun, Madura, matur sakalangkung, Bali, matur suksme, Sasak, matur tampiasih. Ini kita satu klan, satu keluarga. Sehingga coba kita bedah, bagaimana? Benarkah kita nggak punya budaya? Alangkah mirisnya bangsa ini kalau kita benar-benar kehilangan budaya, kehilangan jati diri. Nah ini kalau di Sasak ini, bagaimana budaya yang benar-benar murni ya, yang kita coba kita gali ya, bukan budaya yang sudah terakulturasi, mohon maaf, dengan Timur Tengah ya. Karena kalau kita bicara budaya Timur Tengah, kita kan mohon maaf otomatis maunya kita mau ibaratnya budaya itu barang dagangan gitu ya. Kalau kita mau jual dagangan Timur Tengah ya kita kalah atau sama orang Arab. Seharusnya kan kita menjual yang memang produk leluhur kita sendiri. Nah, ini bagaimana tentang budaya Sasak ini, Mi? Begini. Kebetulan ya teman-teman di Lombok menisbatkan saya sebagai sejarawan. Garis miring budayawan. Karena saya cerita sedikit latar belakang saya sebagai dinisbatkan menjadi budayawan, sejarawan. Sekitar tahun 2010-an mulai ramai ini di media
teman-teman anak-anak muda, generasi muda kita Lombok membicarakan tentang sejarah. Dilalahnya informasi sejarah tentang Lombok ini masih sangat sedikit. Literasinya itu sangat sedikit. Bisa dihitung lah. Ini bukunya siapa, ini buku siapa, ini buku siapa. Dan saya walaupun sedikit, tapi saya sangat apresiasi, saya sangat bersyukur bahwa beliau-beliau dulu sudah memulai membuat buku, menulis apa segala macam, menjadi modal pegangan kita generasi muda saat itu. Cuman memang semakin kesini kan generasi ini semakin kritis. Gitu. Mungkin karena keterbatasan orang-orang tua kita dulu mengakses sumber-sumber literasi sejarah, maka yang disampaikan itu istilahnya hanya main-main saja, gitu kan. Sedangkan di satu sisi kami, termasuk saya, dari kecil itu sudah dikenalkan gitu loh, oleh mami saya. Kami orang Lombok salah satunya menyebut ayah atau bapak itu mami. Oleh mami saya almarhum, saya dari kecil itu karena kami keluarga besar, Lombok Tengah sampai Lombok Barat itu. Sayalah satu-satunya putra beliau yang diajak jalan. Silaturahmi ke keluarga yang ada di dusun, di desa, bahkan keluarga yang ada tinggal di hutan. Jadi sesuai dengan perjalanan itu, saya dari kecil sudah mendapatkan informasi sejarah pitutur itu. Gitu. Kalau bahasa kami puaran. Jadi sejarah yang diceritakan dari tutur. Tutur. Gitu kan. Nah, dilalahnya di tahun-tahun 2010-an itu, ini terjadi apa istilahnya, bisa kita bilang seru waktu itu Mas, sampai ada 1-2 oknum saling tantang. Saya tunggu di sini, gara-gara mempertahankan literasinya masing-masing. Tetapi literasinya masing-masing ini atas dasar pitutur. Nah, di mana kita tahu sendiri dalam metode penelitian sejarah, pitutur ini adalah sumber terlemah, terbawah. Iya benar. Kalau di Jawa sumber babat itu sumber lemah. Jadi nggak bisa tidak jadi. Babat masih agak tinggi Mas. Masih bisa tinggi. Pitutur ini kan seperti orang main pesan berantai. Nah, ada orang berjajar 10 orang nih. Saya orang pertama. Besok saya akan pergi ke Jogja, ke Malang. Sampai dia orang ke-10 dia bilang saya naik ke bulan. Begitulah sifat pitutur ini. Gitu kan? Benar. Nah, pitutur ini nanti kita akan cross check dia ke babat salah satunya yang pertama. Di atasnya. Oh, jadi tutur itu mah di bawah babat malah. Di Lombok ada babat Lombok ya? Ada. Jadi kita akan cek pitutur ini ke yang nyerempet di atas pitutur sedikit dia. Folklore, dongeng. Itu kita akan cek ke sana. Di folklore, Oh, ternyata yang diceritakan oleh kakek saya ternyata dongeng ini gitu loh. Setelah itu kita gali lagi, naik lagi ke atas dongeng ini. Barulah di situ kita ketemu manuskrip, semi manuskrip nanti, seperti babat, yang sudah ditulis, gitu kan, dalam lontar kalau kamu di Lombok kan. Seperti itu. Tetapi babat ini juga, setelah saya juga banyak membaca babat ini seperti undang-undang dasar Mas. Main-main saja, yang utama-utama saja. Jadi penggalan peristiwa di babat itu. Jadi kalau kita misalnya di babat kita temukan silsilah, itu bukan bin ini, tapi dia ini bin kakeknya bisa, yangnya bisa. Karena memang ditulis yang pokok-pokok saja ya. Yang terkenal saja. Itu di babat. Nah, nanti di atas babat itu barulah kita lari ke yang kelas lebih tinggi. Kalau dalam hal silsilah itu ada bencangah kalau di kami. Apa bencana? Bencangah. Oh, bencangah. Bencangah. Oh, bencangah. Bencangah ini yang ditulis di lempeng Kuningan. Ada yang di emas. Nah, itu sudah masuk larinya ke
apa istilahnya prasasti kan, semi prasasti. Iya, benar. Terus nanti sampai ke kalau metode kami di Pasaka sampai ke situs itu adalah data A1. Iya. Nah, jadi dari perjalanan ini pun sangat connect dengan tema yang akan kita bahas. Dari perjalanan saya menelusur sejarah Lombok, terlihat di generasi apa budaya ini hilang. Di periode apa budaya ini bertambah juga. Seperti itu. Bahkan sampai lenyap sama sekali kita tahu dengan periode sejarah. Nah, ketika bicara tentang bagaimana dengan budaya kita membangun bangsa, dengan budaya kita memajukan bangsa ya. Ketika bicara budaya, memang salah satu acuannya adalah sejarah. Tetapi selain acuan sejarah kan juga acuan tentang peninggalan-peninggalan, entah itu peninggalan dalam tadi dikatakan seperti situs, manuskrip ya, terus artefak ya, seperti kita pernah melakukan penelusuran ke Tebangu. Waktu itu saya diberitahu oleh teman di sana kan ada apa kemarin di YouTube kita sudah candi. Bukan candi. Kalau candi itu kan mah buatan baru itu. Kita dikenalkan tentang artefak itu. Nah itu kita juga bicara tentang konstruksi. Nah, ketika bicara budaya Sasak ya, tentang konstruksi Sasak, apakah masih ada sisa-sisa konstruksi Sasak itu? Sangat ada, dan masih sangat banyak. Ciri khas konstruksi Sasak itu barangkali sama sebenarnya. Seperti tadi kita buka bahwa Sasak ini bersaudara dengan Bali, dengan Jawa, dengan Sumatera, dengan Sulawesi, sama. Jadi begini, makanya acuannya kita begini dalam hal ini. Seperti Bapak pendiri bangsa kita mengatakan, jangan lupakan sejarah. Termasuk dalam hal konstruksi bangunan. Rumpun masyarakat kita Nusantara ini kan ada periodisasi masuknya Proto Melayu, Deutero Melayu. Di mana ciri-ciri khas Proto Melayu, Deutero Melayu itu masih ada sampai sekarang, termasuk di Jawa juga ada. Jawa kan tergolong Deutero kan? Kami Proto. Contoh bangunan lumbung, lumbung padi. Lumbung padi itu dari bahan alami semua, kayu, bambu, alang-alang, dan dia istilahnya tidak nempel ke tanah. Dia harus ada tiang, panggung, panggung. Ini disitulah sebenarnya nenek moyang itu lebih canggih dengan orang sekarang. Betul. Sekarang dengan kita rasa gengsi, ikut gaya Eropa, buat rumah pakai beton, pakai bata, padahal sekali digoyang sedikit, ambruk. Betul. Tetapi kalau lumbung, salah satunya lumbung atau rumah panggung di kami, balai runjung dan segala macam, mau digoyang berapa kali, anteng wae, gitu kan? Karena memang, nah ini budaya kan lahir. Kebetulan saya SMA-nya A4 budaya. Jadi dari kecil kita sudah berdasarkan bahwa budaya itu adalah hasil cipta karsa manusia. Cipta karsanya itu dilahirkan dari apa yang terjadi selama mereka hidup. Mereka membuat pernyataan atau teori, maka setelah dilakukan jadilah budaya. Termasuk bangunan. Termasuk bangunan. Kenapa bangunan-bangunan Lombok Sasak itu memakai bahan alam, bambu, kayu, atapnya alang-alang, ijuk sebagaimana. Sebesar-besarnya gempa anteng wae, Mas. Seperti itu. Nampaknya memang ketika kita bicara konstruksi memang tetap kita satu keluarga juga memang tetapi kehancuran kita saat ini seperti yang saya katakan di depan, bahasanya ketika bicara konstruksi kita sudah kalah dengan didominasi oleh konstruksi Eropa. Seolah-olah kita seperti nggak punya budaya, itu yang kita miris ya. Nah, kiatnya
kiatnya Mi Tilar, apakah itu nanti masih dalam artian wacana ataukah sudah dilaksanakan? Bagaimana budaya ini untuk membangun bangsa, ya, khususnya bangsa Sasak ya, ya, atau supaya ini bangsa Sasak ini misalnya kembali berjati diri, ini loh ciri khas Sasak gitu. Apa saja yang terpikirkan oleh Mi Tilar ini? Ini bukan wacana, bukan baru wacana ya. Sudah dikerjakan. Sudah action. Sudah action. Ya, sudah melakukan itu. Penelitian itu kan termasuk juga action. Ya, betul. Untuk membangkitkan, ini loh kami Sasak. Ya. Ini loh kami Nusantara, gitu. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, perjalanan kami meneliti itu kami mendapatkan banyak hal positif yang diwariskan oleh leluhur kita, termasuk bangunan, termasuk sikap. Contoh nih, jadi saya sempitkan untuk membangun, istilahnya membangkitkan kembali, atau kita kembali ke kejayaan, bukan kejayaan masa lalu kalau saya nggak setuju itu. Kejayaan kita Nusantara, kejayaan kita sebagai orang budaya. Sepakat itu, karena masa lalu tidak mungkin terulang kembali. Jadi masing-masing kita punya budaya sendiri, punya sejarah sendiri, termasuk kita sekarang. Jadi begini, contoh, saya ke daerah Kantamu, datang anak saya duduk di atas, nggak boleh duduk di bawah, ada orang tua. Nah, dari hal yang sekecil itu dia sudah mendidik anak. Harus apa istilahnya, tepo seliro, harus sopan. Ini akan membekas dia sampai besar nanti. Begitu dia menjadi seorang kontraktor misalnya, begitu seorang menjadi pejabat, dia punya rasa tepo seliro. Nah, ini kan termasuk budaya tadi ya, Mi, ya, tadi yang saya katakan, yang Mami Tilar ceritakan. Ini kan merupakan bicara tentang budi pekerti, moral. Nah, saat ini ketika kita bicara moral pun kita sudah kehilangan loh jati diri kita. Seolah-olah standar moral itu kan standarnya orang Arab gitu loh. Padahal kita punya standar sendiri. Dan yang Mami ceritakan tadi, di Arab malah tidak ada budi pekerti seperti itu. Nah, kita kan jadi miris akhirnya kalau loh kok sekarang bicara konstruksi standar kita Eropa. Bicara indikator moral Arab. Padahal kita punya standar sendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Termasuk tadi sebelum kita membuat konten ini tadi bicara tentang periodisasi. Saya pernah oleh Pangeran Lalu Satria Wangsa itu diundang untuk jadi pembicara soal kalender. Kita sampaikan kalender Jawa yang begini-begini. Nah, waktu itu saya disodori kalender Sasak. Ketika saya pelajari kalender Sasak, ini kalender Hijriah. Kalender Arab, bukan kalender Sasak yang asli. Nah, sementara tadi Mi Tilar sempat cerita tadi, kalau menemukan ini loh ada kalender Sasak yang periodisasinya lebih tua. Nah, itu gimana nih, Mi? Jadi begini, sebenarnya begini, Ampura. Ini bicara budaya, masih bicara warna-warni karena budaya itu warna-warni, kita belum spesifik. Mudah-mudahan suatu saat nanti ketemu lagi buat yang lebih spesifik gitu. Kalau silakan. Saya pemahamannya begini. Makanya saya bilang tadi masa lalu saya nggak setuju. Budaya Sasak itu ya budaya Sasak dari zaman entah kapan sampai sekarang, ya itu budaya Sasak. Termasuk pengaruh Arab, pengaruh Cina, pengaruh Eropa, sampai saat ini. Itulah budaya Sasak, Mas. Contoh begini deh. Kalau kita, maaf mungkin bahasa saya seperti apa, kalau kita alergi kan ada tuh kata-kata alergi dengan budaya Barat misalnya, atau alergi dengan budaya Arab misalnya. Contohnya sekarang, budaya handphone. Itu kan budaya Barat, istilahnya datang dari Barat. Kalau kita alergi, apa jadinya sekarang kita nggak pakai handphone? Apa jadinya sekarang kita nggak pakai motor atau mobil? Nah, jadi singkatnya begini,
apapun budaya itu yang penting dia positif buat kita. Itulah budaya kita. Termasuk Sasak sekarang. Sasak sekarang terdiri dari Arabnya ada, budaya Arabnya ada, budaya Jawanya apalagi, budaya Eropanya ada, seperti itu. Jadi saya pribadi, seperti bahas tadi, maaf, tidak alergi dengan itu. Tapi saya juga ke depan akan mengajarkan anak saya budaya Sasak ini budaya yang dinamis. Karena sesuai dengan sejarah Sasak bahwa Sasak Pulau Lombok ini dari zaman, kalau kita pakai teori Sundaland, 20.000 tahun, 21.000 tahun sebelum Masehi Selat Lombok itu sudah ada, Mas. Sebagai pintu gerbang peradaban dunia. Zaman Sundaland. Kami adalah pintu gerbangnya Pulau Lombok ini. Karena Selat Lombok ini selat purba. Yang lain, yang bagian selat Sunda, selat apa belum, Selat Malaka belum ada. Selat Lombok sudah ada. Maka dengan itu yang saya akan ajarkan ke generasi selanjutnya. Budaya Sasak ini adalah budaya dunia. Kami menerima semua. Jadi makanya kebetulan saya juga ini sebagai contoh, saya juga salah satu dewan pembina di Perkerisan. Maka kita akan banyak menemukan keris Lombok itu nyeleneh istilahnya, pakemnya. Pakem Jawanya ada, pakem Bugisnya ada dalam satu keris loh. Itu menandakan kami ini kaya. Lombok ini kaya. Betul. Karena memang sesuai dengan periode sejarahnya kami lintasan peradaban dunia. Sampai kebijakan pemerintah sekarang kami menjadi Alki 2. Begitu. Jadi dalam hal ini mungkin saya agak sedikit beda sedikit dengan Kang Mas. Sasak Sasak dulu sampai Sasak sekarang dengan segala warna. Termasuk tadi di salam pertama. Awalnya biasanya kita orang Sasak Nurge. Assalamualaikum. Dengan perkembangan sekarang kita istilahnya ada kebangkitan budaya, kita tambah lagi kalau dalam acara seperti tadi Namo Budayo, Salam Rahayu, seperti itu. Memang kalau kita bicara budaya itu kan dari kata budi dan daya, dan budaya itu kan dinamis ya. Tentunya supaya kita tidak bisa menampik budaya asing, karena kan itu dinamika dunia. Tetapi ketika kita untuk memunculkan sebuah ciri khas tentang budaya kita, tentunya kita harus berprinsip yang sekiranya kita tidak punya, kita mengambil dari budaya lain. Tapi sepanjang kita punya, ya tentunya harus kita perkuat sebagai ciri khas kita. Dan itu sebenarnya sudah diberikan contoh alam. Tadi kita sempat ngomong bagaimana jagung Kumalasari jagung ketan, yang dimana ini ketika saat ini ditanam di daerah mana, di Sumbawa. Itu ketika ditanam di tempat lain akan beda rasanya. Seperti di Malang ini ada ubi Gunung Kawi. Itu kalau ditanam di tempat lainnya berbeda rasanya. Dalam artian begini, alam sudah memberi contoh kepada kita. Budaya dinamis. Kita tidak boleh kita tidak boleh dan tidak bisa kita ini menolak akannya pergerakan dinamika. Tentunya seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, ambillah budaya asing itu yang memang bermanfaat untuk kita, dan sekiranya kita tidak punya. Tapi kalau sekiranya kita punya, kenapa kita harus pinjam milik orang lain? Apalagi sampai kita bayar sewa. Karena saat ini dengan invasi budaya, secara tidak langsung sekarang kan mengarah kepada penguasaan, mengarah pada invasi, mengarah pada penguasaan suatu bangsa. Kalau suatu bangsa tadi istilahnya mabuk budaya dari bangsa lain, mau tidak mau kita di situ kita bayar sewa loh. Dalam bentuk apapun sewanya, memang tidak dalam artian seperti kita, mohon maaf, kita sewa motor bayar, tidak seperti itu, tapi dalam bentuk lain. Mulai dari kita harus berkunjung ke suatu tempat tadi, itu otomatis kan kita juga harus bayar. Umpamanya taruhlah kalau kita bicara ideologi, kita harus pergi suatu tempat demi satu budaya, itu juga duit, kita terkuras di situ.
Terus umpamanya kalau kita bicara tentang makanan, ya saat ini berapa duit bangsa ini? Hanya untuk makan ayam saja, betul. Kita bayar loh upeti ke bangsa lain. Betul. Nah, tentunya ini kalau kita semua tidak secepatnya sadar diri, yang kita khawatirkan ya Mami, nanti ya taruhlah 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi, kita cuman menjadi sebuah cerita. Ya. Dulu konon katanya ada suku namanya suku Sasak. Konon, sekarang sudah tidak ada. Kalau kita tidak bangkit di situ. Begitu juga kami di Jawa. Dulu konon ada suku Jawa. Ya. Tapi itu konon. Sekarang nggak ada lagi sisa-sisanya. Nah, kalau bukan penggiat-penggiat budaya seperti Mami ini, tentunya nanti lama-lama Sasak hilang. Ya. Itu sangat kita sadari, kami sadari, saya sadari. Ya. Jadi begini, di samping itu juga saya melihat, ya termasuk kita posting ini bagian dari mempertahankan itu. Adanya YouTube apa segala macam. Ini kan kita menggunakan teknologi untuk memperjuangkan teknologi Barat. Teknologi Barat. Kita nggak alergi kok kita. Nyatanya kita pakai YouTube. Ini kan kita nggak alergi. Seperti itu. Kita ambil positifnya untuk menguatkan budaya kita. Betul, sepakat itu. Nah, jangan sampai malahan dengan berkembangnya teknologi tadi kita malah semakin terpuruk. Kita semakin hilang gitu loh. Mungkin ini contoh lagi satu. Masalah kesehatan. Kita mengenal budaya Barat, apa-apa harus beli obat ke dokter. Ya bangsa ini, betul. Di bidang tentang obat-obatan. Itu bisnis itu. Bangsa kita juga sudah dihancurkan oleh Big Pharma. Padahal kita punya ilmu pengobatan tersendiri. Betul. Tetapi dengan adanya konten-konten seperti ini, banyak nih teman-teman. Ya. Ternyata obat, contoh nih. Teman kita lagi flu satu. Obat flu itu nggak perlu beli di rumah banyak tersedia. Bawang putih, sembuh kita langsung. Nah, hal-hal yang dari kecil ini yang perlu kita gaungkan terus. Saya dari kebiasaan sehari-hari. Saya jadi teringat sebuah cerita fakta dan juga sempat kadang-kadang muncul di film atau sinetron ini. Bagaimana kapitalis, bagaimana Big Pharma ini menghancurkan dunia pengobatan kita. Dimunculkan tentang mindset, ini di sinetron TV, bagaimana dulunya di suatu kampung ada dukun. Kalau di Jawa dukun, nggak tahu kalau di Sasak apa namanya. Belian. Belian. Mirip dengan Bali ya, Belian juga ya. Setelah itu dimunculkan datangnya tenaga medis, entah itu dokter, entah itu bidan gitu ya. Ini dibenturkan. Seolah-olah yang namanya dukun ini sesat. Yang baik ini yang dokter atau bidan tadi. Ini kan penghancuran. Mirip sebagai contoh, saya pernah juga kritik ini ke KPI waktu itu. Bagaimana ketika bicara moral, orang-orang yang pakai udeng seperti kita, terus keris, ini seolah-olah orang yang antagonis. Nah, setelah itu dibenturkan dengan orang yang berpakaian dari Arab. Ini kita benar-benar dihancurkan dalam segala lini. Nah tentunya tadi yang sempat Mami sampaikan tadi, bagaimana tentang pengobatan itu juga dihancurkan. Nah, selama ini kiatnya Mami ini bagaimana untuk khususnya banyak pengobatan, Pak? Pengobatan itu tadi kita banyak membuat konten, menyebarkan lewat media. Kelebihan obat-obat yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Seperti itu, sederhana. Karena kita mengambil sifat manusia itu penasaran. Serba ingin coba. Mungkin bener nih. Jahe bisa nyembuhin ini. Gitu. Pasti sifat manusia pengen mencoba. Dia coba ternyata benar. Lama-lama akan terbentuk mindset, Mas. Ngapain saya beli pil pul di toko itu? Saya pakai aja bahan dari resep leluhur saya. Seperti itu. Jadi seperti apa yang Pelungguh sampean adakan ini,
inilah salah satu yang memang dia ngerasa alat kita untuk berjuang untuk membangkitkan, misalnya kembali, bukan kembali apa, membangkitkan apa namanya keunggulan nenek moyang kita. Padahal pengobatan leluhur kita itu pengobatan alami. Saat ini di Eropa menjadi pengobatan yang favorit sekarang. Dengan konsep apa, dengan nama itu pengobatan enzymatic. Ya. Sementara kalau pengobatan yang dari Big Pharma ini sebenarnya malah menghancurkan kita. Ekonomi kita juga hancur, ya. Tubuh kita juga hancur karena berdampak negatif. Ya. Nah, tentunya saat inilah sudah waktunya bangkit. Bagaimana budaya leluhur kita mampu memajukan dan mencerdaskan bangsa kita. Karena ketika bicara Sasak ya, ini Nusantara berutang budi loh sama suku Sasak. Bagaimana saya lihat suku Sasak ini apa namanya menyimpan banyak peninggalan di sana, termasuk apa namanya bagaimana serat negara Kertagama juga ditemukan di sana. Karena ketika coba kita rangkai sejarah itu kan bagaimana putra-putra Majapahit terakhir itu kan lari ke sana. Sampai-sampai waktu itu diceritakan Kesultanan Demak ini untuk menghancurkan Sasak. Diutusnya Sunan Praban dengan 10.000 pasukan. Berarti Sasak ini kan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kira-kira, mohon maaf, kalau kira-kira Sasak ini lemah, kan nggak mungkin harus mengirimkan 10.000 pasukan. Ya. Tentunya ini harus bangkit ini Sasak supaya tidak terjadi nanti konon ada suku Sasak. Sekarang tidak ada lagi. Nah, kedatangan kami ke sini juga dalam rangka itu, Mas. Selama ini kita ketemu hanya di media. Sekarang ini ketemu berhadapan langsung. Mencari saudara. Gitu kan. Nah, dari obrolan-obrolan seperti ini, jiwa Nusantara kita, jiwa leluhur kita itu bangkit dalam kita main rasa, masalah cipta karsa. Budaya itu cipta karsa. Dengan pertemuan ini saling silaturahmi, bertemu sesama para pegiat budaya, itu otomatis membangkitkan. Itu terasa pada diri saya. Ini tadi kita udah bicara tentang budaya konstruksi, terus budaya moral, budaya pengobatan, ya. Karena memang tema kita dengan budaya kita memajukan dan mencerdaskan bangsa, ya. Tema kita itu. Sekarang saya sebelum ditutup ini, saya ingin tanya tentang budaya ajaran leluhur, budaya tentang spiritual, ya. Tentunya leluhur Sasak ini juga meninggalkan ajaran-ajaran spiritual Sasak. Apakah ajaran spiritual asli Sasak ini ada atau tidak? Karena saat ini kan, mohon maaf, Sasak dan Lombok ini kan tadi seperti Mami katakan lebih identik dengan Arab, ya. Bahkan saat ini Pulau Lombok ini dikenal dengan Pulau 1000 masjid, ya. Seolah-olah kan ini Sasak itu mana gitu loh. Apakah akan terjadi konon ada suku Sasak sekarang hilang gitu loh. Jadi begini, seperti saya katakan tadi bahwa Sasak ini, kami Sasak ini dinamis. Pulau 1000 masjid itulah Sasak. Sasak dengan corak Islamnya. Sasak dengan corak sebelum Islam datang juga masih ada di masih ada. Teman-teman di Bayan masih melakukan ritual seperti itu. Apa Tutelu ya di Bayan? Tutelu. Nah, kami di perkotaan juga dalam keseharian masih juga melakoni tradisi leluhur. Bagus. Jadi tidak apa istilahnya, begitu Sasak diberi stigma Pulau 1000 masjid, warna leluhur kami hilang, tidak. Karena waktu itu yang memberi stigma itu kan penguasa gitu. Sementara masyarakat sebenarnya nggak menerima juga sebenarnya. 50-50. Ada yang menerima, ada yang tidak. Karena tergantung yang menerima ini yang memang lagi
senang di situ, ya, menerima. Tapi kalau yang masih seperti kami lah, ya, istilahnya yang masih senang juga leluhur, nggak nerima. Bukan tidak terima, setengah menerima. Setengah menerima. Saya jadi teringat tadi, saya juga termasuk dapat informasi baru ini. Bagaimana ternyata di Gunung Rinjani ini ada sebuah komitmen adat ya, komitmen tradisi. Seharusnya di Gunung Rinjani itu tidak boleh ada warna agama. Ya. Nah ini lebih detailnya bagaimana nih Mami? Ya. Nah ini yang saya akan kali ini saya akan lagi-lagi memberikan informasi bahwa leluhur kita itu sangat pintar, sangat canggih, sangat kita ini belum ada apa-apanya ketimbang pemikiran leluhur yang memang didasari atas cipta karsa tadi itu, rasa itu ya. Kenapa ada aturan informal istilahnya di Lombok Rinjani itu nggak boleh ada bangunan di jarak sekian dari puncak, jarak sekian dari danau, gitu kan? Kenapa? Kalau tidak ada aturan ini, ya terbuktilah di Jawa, di Bali, dimanapun orang lama-lama akan merambah, semakin atas, kayu hilang. Apa jadinya kalau Rinjani kami yang indah itu kayunya hilang? Air danau Segarana itu akan hilang. Kabut yang mendatangkan air itu akan hilang. Lombok akan kekeringan, mati Lombok itu. Maka dalam hal ini saya sendiri sangat mendukung salah satu, ini bukan masalah Anda benar tidak ya, tapi benar. Saya mendukung aturan yang dibuat oleh leluhur kami bahwa Rinjani itu harus dijaga. Jarak sekian tidak boleh ada bangunan. Sesuai dengan budaya kekinian melalui pemerintah. Ada zona istilahnya zona hijau. Kalau di kota seperti itu. Sebenarnya kalau ini dibicarakan dengan welas asih nggak ada masalah kok. Sehingga kita kan sempat waktu itu heboh ya, ada umat agama tertentu memviralkan, oh ini intoleransi karena kita mau bangun tempat ibadah nggak boleh. Nah, ternyata di situ ada istilahnya konsensus adat ya istilahnya bahwasanya di Gunung Rinjani tidak boleh ada warna agama tertentu apapun itu istilahnya. Walaupun di Lombok itu ada stigma tentang Pulau Seribu Masjid, itu pun tidak boleh bangun di situ juga gitu. Ini kebetulan saya ini anak gunung. Saya dulu kuliah Mapala juga. Jadi saya paham kontur Rinjani itu, saya paham dari setiap sudut saya paham. Saya tahu benar batas dusun boleh membuat masyarakat membuat bangunan seperti apa itu ada batasnya. Di Sembalun itu boleh, naik sedikit nggak boleh, dimarah kita. Kalau cerita soal Gunung Rinjani ini saya punya cerita sendiri nih, Mi. Ini nanti saya ingin tanggapannya Mami Tilar. Waktu itu saya diajak oleh Pak Ida Bagus Putuswate. Beliaunya waktu itu kalau nggak salah masih belum Porna, Kasatpol PP Pemprov NTB. Waktu itu kita mau naik ke Gunung Rinjani, lereng lah, bukan puncak ya waktu itu. Kita berangkat itu sekitar habis maghrib waktu itu. Ada kejadian aneh ini. Selang kurang lebih dari rumahnya itu baru taruhlah berapa kilometer ya, enggak tahu 15 km atau 5 km, saya kurang tahu ya. Beliaunya kan yang nyopir. Tahu-tahu itu tersesat. Aneh lah. Beliau kepala Satpol PP, beliau menguasai teritorial ya. Ini tersesat. Aneh ya. Itu anehan pertama. Setelah itu kita naik terus lah. Tahu-tahu kami itu tersesat di tengah hutan. Di situ kami ketemu gubuk. Satu-satunya gubuk. Ya. Terus kami ketemu perempuan tua di situ. Nah, karena yang memulai bertanya itu Pak Ida Bagus itu yang orang Bali. Loh kok nenek tua tadi ngomongnya bahasa Bali? Nah, akhirnya kita kembali. Waktu itu sebelum berangkat kan kita gini, saya bilang Pak Ida Bagus, Pak nanti kita ritual jam 12 malam ya. Kita sepakat itu. Nah setelah itu kembali ketemu ke nenek tua tadi. Bahasa Bali kita disuruh kembali karena kita salah jalan, tersesat di hutan tadi. Nah setelah itu kita kembali.
waktu itu terang bulan. Selang beberapa meter nggak jauh, kita tengok gubuk itu nggak ada. Nah, terus kita terus melanjutkan perjalanan. Akhirnya sampai waktu itu di tempat ritual yang kita tuju, itu jam 12 waktu Indonesia Barat, waktu Jawa gitu lah. Nah, akhirnya kesimpulannya beliau kan nih, oh ternyata leluhur ingin kita ritual dengan cara Jawa, bukan cara Bali. Kan waktu itu beliau orang Bali, saya orang Jawa, dan beliau nganter saya orang Jawa. Sehingga kita akhirnya ritual dengan cara Jawa, dan saya disuruh memimpin saya waktu itu dengan cara Jawa. Karena pertimbangan beliau seperti itu, akhirnya saya yang mimpin dengan cara Jawa, bukan dengan cara Bali. Nah ini kalau ini kan ceritanya aneh, tapi ini nyata, saksi hidupnya masih ada gitu loh. Nah ini gimana ini tanggapan Mami Tilar ini? Jadi begini, saya mungkin ke ke pamungkasnya dulu nih, ya, baru akan terjawab nanti. Jadi kami itu suku Sasak. Sasak itu terdiri dari dua kata. Sak, sak. Sak yang pertama artinya yang. Ya. Sak yang kedua artinya satu. Nah, ini bisa dipakai periode kapan saja, termasuk periode panjenengan pergi ritual itu. Kenapa panjenengan harus ritual Kerinjani memakai tradisi Jawa? Padahal waktu itu saya siap ngikuti. Enggak, waktu itu juga ada orang Sasak, namanya ini siapa teman kita di Tebangu ya? Mas Metawati. Juga ada orang Sasak. Akhirnya mereka sepakat, udah berarti kita suruh ritual dengan cara Jawa gitu loh. Padahal saya sebenarnya sudah siap dengan cara ngikuti aja orang, saya ikut Sasak monggo, karena saya kan tamu di situ kan. Dengan cara Bali juga silakan. Nah, ini begini. Sasak, sak yang pertama itu yang. Sak yang kedua itu artinya satu. Jadi yang satu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kami itu pintu peradaban dunia. Jawa ada, jangankan Jawa, Filipina juga ada di kami, Champa juga ada di kami, Arab, ini saya mancung loh, ya kan? Apalagi Jawa, Kamana saja nama Jawa, Tilar, ya kan? Jadi begitu teman-teman para spiritual Jawa datang, silakan pakai bahasa Jawa, kami juga Jawa mas, gitu loh. Orang Bali mau datang ritual di Rinjani, silakan pakai tradisi Bali, silakan, kami juga Bali. Itulah Sasak. Kami itu Nusantara. Kami itu dunia. Seperti itu. Jadi dalam hal spiritual pun istilahnya yang gaib di situ welcome gitu. Oh, saudara saya dari Jawa datang, silakan pakai bahasa Jawa, nggak apa-apa. Saya juga ngerti kok. Nah, begitulah kira-kira. Ya, luar biasa ini. Mudah-mudahan yang diperjuangkan Mami Tilar ini beserta teman-teman ini benar-benar wujud ya. Hasilnya bagaimana budaya Sasak itu membangun dan mencerdaskan bangsa. Karena bagaimana juga Nusantara, khususnya Indonesia, berutang budi pada Sasak. Salah satunya karena ditemukannya serat negara kertagama di sana, supaya nantinya tidak terjadi sebuah cerita 100 atau 1000 tahun lagi tidak ada cerita konon ada suku Sasak, tapi sekarang tidak ada. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena kekuatan suku Sasak terus benar-benar manunggal, sinergi, harmonisasi dengan semesta. Kalaupun toh ada dinamika, ada budaya Arab, budaya Filipina, ya, budaya dari bangsa lain, itu kita tidak bisa menafikan. Tetapi ciri khas Sasak harus tetap ada, supaya tidak menjadi cerita, supaya tidak menjadi sekedar konon, tapi sekarang nggak ada barangnya. Karena ini yang kita inginkan, dengan budaya kita membangun dan mencerdaskan bangsa.
Nah ini untuk penutup ini Mami, apa yang mau disampaikan ini ke pemirsa ini? Ya. Mungkin ini slogan ya, yang saya bawa ke Taman Mini kita tahun 2016. Saat itu kami membuat acara yang spektakuler. Ada slogan yang kami buat di situ, bangga jadi anak Sasak. Dalam hal ini bangga menjadi anak Nusantara. Mantap, kita harus bangga menjadi anak Nusantara. Bangga menjadi anak Sasak. Nah, para pemirsa, penutup dari Mami Tilar tadi mudah-mudahan mampu mencerdaskan kita semua, mampu menyadarkan kita semua, mampu menjernihkan hati kita semua. Kita harus bangga menjadi anak Nusantara. Kita harus bangga menjadi anak Sasak, anak Jawa, anak Batak. Inilah Nusantara dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Kita boleh dan tidak perlu alergi dengan budaya asing, karena memang itu dinamika budaya, dinamika dunia. Tetapi kita tetap harus sesuatu yang menjadi ciri khas kita, tetap harus kita pertahankan supaya tidak hilang Sasak, tidak hilang Jawa, tidak hilang Batak. Karena saat ini bangsa ini hampir tenggelam. Bicara budaya konstruksi, saat ini kita dijajah budaya Eropa. Padahal alam membuktikan apa? Ketika ada gempa bumi, bagaimana tsunami Aceh, bagaimana gempa Jogja, semua konstruksi bangunan Eropa hancur. Tetapi konstruksi budaya Nusantara tetap kukuh. Kenapa kita tidak kembali ke budaya leluhur kita? Budaya pengobatan, kita juga sudah dikuasai oleh Big Pharma. Kita menjadi boneka, kita menjadi kelinci percobaan. Dengan obat ini berdampak ini, bukan sebuah kebaikan, tapi berdampak penyakit-penyakit berikutnya. Padahal kita punya budaya pengobatan yang luar biasa. Pengobatan alami, pengobatan enzimatik. Budaya metalurgi, ini tadi ketua perkerisan. Bicara metalurgi percabulan logam, sampai detik ini pengetahuan, peradaban tentang metalurgi leluhur kita belum terkalahkan. Bicara tentang moral, bangsa kita punya moral tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Bicara tentang spiritual, bagaimana spiritual Nusantara juga berbeda dengan spiritual dari Israel maupun dari Arab ataupun dari Cina. Saat ini kita pun didominasi, dan semuanya itu harus kita bayar ke bangsa lain, kita harus sewa kepada bangsa lain, kita menjadi jongosnya bangsa lain. Kita tidak lagi menjadi bangsa yang merdeka jiwa raga. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mampu mencerahkan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu. Nurge.